air, mandi air kan? Kotoran dosa kita. Air firman Tuhan yang membasuh kita. Dan kita dimandikan melalui air baptisan. Maksudnya kita mulai melangkah mengikuti Yesus melalui pembaptisan air di dalam nama Tuhan Yesus. 6-7 kali baptisan disebut dalam Kisah Para Rasul. Orang yang percaya dibaptiskan dalam air. Saudara, sekarang masuk dalam ini teks emas kita. Dengan semua orang di segala tempat. Wah, adakah Paulus ini cakap yang macam besar? Dia katakan, iman ini bukan hanya kamu, orang Korintus, dengan semua orang di segala tempat. Paulus menulis surat Korintus pada tahun 55 Masehi. 25 tahun saja. Tidak sampai 30 tahun dari kematian Yesus. Tapi dia berani katakan semua orang di segala tempat. Kalau saudara tahu Kisah Para Rasul, perjalanan misi yang pertama, hampir seluruh negara Turki diinjili. Iconium, Derbe, Lystra. Walaupun Paulus ditentang habis, tetapi pemberitaan Injil itu sehingga terbangunlah gereja Tuhan di Turki. Kemudian visi Makedonia, bab 16 Kisah Para Rasul. Paulus mau terus di Turki, tapi ada visi mengatakan marilah seberang selat itu, Aegean Sea, lautan Aegean, untuk menginjili Eropa. Misi pertama ke Eropa, negara Yunani. Saudara boleh baca Kisah Rasul bab 16 sampai di kota Filipi, sampai di kota Tesalonika, sampai di kota Athena, ibu kota Yunani. Tapi ibu kota Yunani dalam firman Tuhan tidak disebut ada gereja Tuhan di situ. Ibu kota mungkin penuh sarjana, penuh falsafah. Orang Yunani terkenal dengan hikmah, terkenal dengan filosofi, macam-macam. Orang pintar-pintar. Mungkin mereka menolak Injil. Sampai di Korintus, Injil mendapat tempat di situ, ramai orang menjadi percaya. Luar biasa. Sehingga Paulus katakan, iman kamu, hai orang Korintus, adalah bersama semua orang di segala tempat. Saudara, penerapan kita adalah seperti ini, saudara. Tiada orang dipanggil oleh Tuhan untuk hidup sendirian. No man is an island to himself or herself. Kalau kamu pernah menonton tuh wayang Cast Away, perahu dia karam, dia satu orang saja di pulau kan. Ataupun cerita-cerita dulu lah, ada 10 orang gitu. Kasihan juga orang yang macam begitu, ditinggalkan di sebuah pulau. Tapi hidup bermasyarakat, hidup orang Kristen, no man is an island to himself. Tidak mungkin kita hidup sendirian kalau kita mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia memanggil kita sebagai anggota dalam tubuh Kristus yang disebut jemaah, eklesia. Gereja SIB Beverly Hills. Oh saudara, pastor mau bermegah dalam Tuhan. Nah, ini bukan bermegah sendiri. Semalam saya menghadiri satu upacara khas di SDS. Saya tidak sedar, mungkin 7-8 orang yang salam dengan saya. Mereka menyertai kebaktian di sini melalui Facebook dan TikTok. Pastor, kamu pun ada famous sedikit karena Facebook dan TikTok. Oh, jadi mereka ada yang bilang, keep up the good work, kata mereka. Ada 2 pensyarah, ada beberapa jemaah yang lain SIB, bukan SIB, mereka tahu kewujudan gereja lokal kita SIB Beverly Hills. Semalam saya pun rasa didorong karena berita Injil firman Tuhan disebarluaskan. So kita bukan sendiri, kita bergabung dengan orang lain. Saudara, mari kita terus lihat. Jika di dalam suatu jemaah itu, jemaah atau gereja loko itu tidak berdiri sendirian,
Seolah-olah gereja Tuhan itu cuma di satu tempat atau lokasi. Itulah sebabnya Paulus mengatakan jemaat Korintus itu dengan semua orang lain di segala tempat, di wilayah Mediterranean atau Timur Tengah dan Eropa ketika itu. Luar biasa apa yang Paulus katakan. Gereja Tuhan bertumbuh secara pesat melalui pelayanan Paulus, sehingga kota-kota besar dijangkau. Dan melalui penjangkauan kota-kota besar, bandar, pekan, kampung-kampung turut diinjili atau dijangkau oleh Injil. Saudara, apakah pendekatan misi Paulus? Paulus itu lain sedikit. Kalau Tuhan Yesus kadang-kadang dia sengaja dia tidak mau singgah di kota-kota yang besar, sebab ada pemerintah Romawi, ada imam kepala atau imam besar di situ, dia tidak mau cari publicity. Tapi Paulus ini, kalau saudara tahu, kebanyakan surat yang kita ada adalah kota-kota yang besar. Dia jangkau Efesus di antara kota yang besar. Dan dari situ banyak pelayanan yang lain. Oh saudara, waktu saya berusia 54-55 tahun, waktu saya menulis surat memohon penempatan setelah berhenti dari BTS nama house kita, saya memohon supaya saya kembali melayani di Kota Kinabalu. Cukup sudah saya jalan sini sana, seperti lagu tadi kan, dari utara ke selatan, dari Pulau Bangi sampai Alutok, dari Budupaka sampai Sandakan, Lahadatu, dari Tongot sampai Salaruntaka, dari Pulau Labuan sampai Lembah Tambunan. Semua saya sudah jalan. Pasti bukan posting lah, jangan kamu pikir begitu. Tapi bila sudah mau berusia, mau kembali ke kampung halaman, dengan arti kata, sebab saya tahu Kota Kinabalu adalah ibu kota negeri Sabah. Kita berada di tempat yang strategik untuk misi Tuhan, untuk negeri Sabah. Hari Paskah, saya bisik dengan penetua, pengurusi gereja kita. Saya katakan, tidak kurang penduduk di Kota Kinabalu. Jadi saudara, kalau saudara jemput satu orang saja, gereja ini lebih penuh lagi. Jangan kamu sendirian lah, jemputlah kawan-kawan datang, menjangkau mereka untuk menyembah Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Saudara, ayat yang seterusnya, mari kita baca. Saya baca dari ayat yang keempat. Mari kita baca ini. Aku sentiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Saudara, Paulus mengatakan dia sentiasa mengucap syukur kepada Allahnya, Allahku. Di surat Filipi pun Paulus menyebut tentang Allahku yang akan mencukupkan segala keperluanmu. Luar biasa kan? Jarang sekali orang berani mengatakan Allahku. Adakah saudara dan saya berani? Maksudnya Paulus ada pengalaman yang luar biasa bersama Tuhannya. Dia berani, Tuhankulah, Allahkulah yang memberkati Anda dengan kasih karunia dan damai sejahteranya. Sebab dia terlebih dahulu, Paulus sendiri mengalami kasih karunia, damai sejahtera itu. Oh saudara, dalam surat Ibrani ada satu kalimat yang sangat indah. Saudara tahu Abraham, Yakub, Ishak dan Yakub, disebut mereka menjelajah di beberapa tempat, dan janji-janji Tuhan itu tidak pernah digenapi pun sewaktu mereka hidup. Kan? Mereka tidak masuk tanah perjanjian kan? Tidak ada. Mereka percaya Tuhan saja. Dalam penderitaan mereka, kekurangan mereka, pindah randa. Dan surat Ibrani mengatakan Tuhan tidak malu. God is not ashamed to be called their God. Oh, luar biasa. Tuhan itu tidak malu
disebut Tuhan atau Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Wah saudara, saya dikuatkan. Ada masa saya berani mengatakan God of Tony Siu. Sebab Tuhan tidak malu. Dia lihat pelayanan hambanya. Dia tidak malu mengatakan, ini hambaku, aku adalah Allah Tony Siu. Allah saudara Sami, Allah saudara Lama, Allah saudara Johan. God of Paul the Apostle. Luar biasa saudara. Kalau kita yakin, karena keyakinan itu kita dapat memberitakan Injil, memberitakan segala kebaikan pekerjaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Sebab Tuhan Yesus sudah menjadi Tuhan kita secara pribadi. My God, my Lord, my King. Saudara, seterusnya, di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, segala macam perkataan dan pengetahuan. Ayat yang kelima. Nampaknya jemaah Korintus adalah jemaah yang mempunyai orang-orang yang fasih lidah, rich in word and knowledge dalam bahasa Inggris, yakni pintar berbicara karena mereka kaya dalam pengetahuan dan perkataan. Nabi Musa dikatakan sebagai orang yang perkasa dalam perkataan dan perbuatan. He is mighty in words and deeds. Kisah Rasul bab yang ke-7. Di Korintus ramai pandai berbicara, pandai bernubuat, pandai bahasa roh, suka mengatakan sesuatu, sehingga Paulus pada 1 Korintus 14 mengajar mereka supaya mereka tahu bagaimana mereka menjalankan ibadat mereka. Kalau semua orang bahasa roh, nanti orang tiba-tiba masuk pikir kita ini orang gila. Jadi Paulus katakan 2-3 orang saja. Itu pun kalau ada orang yang terjemah. Saudara tahu bahasa lidah. Waktu saya dibaptiskan dalam Roh Kudus pada 9 hari bulan Mei tahun 82, petang itu saya diberi karunia bahasa lidah. Sampai hari ini, kalau doa saya, perkataan itu tidak cukup, bahasa roh itu keluar itu. Kadang-kadang penyembahan kalau macam sangat indah dalam hadirat Tuhan, itu lagu bahasa roh pun pandai keluar. Ini anugerah Tuhan saudara.